postingnya apa. Jadi postingnya apa, terus apa lagi ya? Posting, komen, like berapa segala macam. Nah itu kita mulai lihat, terus kita cobain buat bikin paper jurnal dari situ. Kenapa? Ketinggian lah. Jangan mikir canggih-canggih. Paper jurnal intinya bukan kecanggihan. Intinya adalah kita ngelaporin sesuatu yang baru. Tidak harus canggih. Kalau canggih, nanti jadi tekniknya kita laporin dulu yang gampang dulu, nanti teknik yang canggihnya kita laporin dulu. Sekarang udah jam 9.58. Ntar 1 menit lagi. Yang mana? Yang di Malaysia deh, Cyberpark. Cyberpark. Yang Pak Agung ya? Iya, di Malaysia pokoknya. Yang mana sih itu? Saya bukan sih. Di IG ada orang namanya. Di mana? Di IG, di Instagram. Oh, itu Pak Agung tuh pasti urusannya. Dia mah hobinya sama Malaysia, dia orang Malaysia dia. Kalau Ono mah orang Indonesia. Oh ya? Label apaan? Oh, iya. Jadi sebetulnya banyak kerjaan yang dikerjain manusia, bukan mesin. Nge-label itu manusia, karena manusia lebih pintar dari mesin. Mesin suruh nge-label, salah melulu pasti. Jadi harus manusia yang nge-label. Nah, itu orang nggak tahu. Mikirnya bahwa komputer itu pinter. Sebenarnya kagak. Komputernya goblok, orangnya aja yang pinter. Dikadalin. Dan itu proses nge-label itu terjadi sama Google segala macam juga. Yang nge-labelin orang-orang Taiwan segala macam, orang-orang situ. Cina dibayar buat nge-label. Parah. Banyak nggak sih yang di-label? Bukan ininya, yang komen yang di-labelin banyak. Seharian. Kategorinya juga banyak. Oh, banyak kategori. Oh, iya. Nah, orang pada nggak sadar yang gituan tuh. Mikirnya, kok semua bisa komputer yang ngerjain? Kagak lah. Komputernya sih goblok. Ngerjain sama orang. Kalau udah masuk ke dunia itu akhirnya tahu, oh alah, ternyata komputernya blok. Oke, kita mulai kuliah deh. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kuliah cyber security di sini. Oke. Ini, hah? Oh sebelah. Kuliah lagi? Kuliah apa, bahasa Inggris? Oke, kita akan masuk kuliah cyber security sekarang. Oke. Nih, ntar ya kita masuk kuliahnya dulu supaya tahu mana yang belum dikerjain. Dan kita masih punya 2 kali pertemuan ke depan sebelum UAS dan teman-temannya. Oke. Iyalah. Wah, bentar, salah. Saya masukin salah. Ih, lewat banget ya. Cyber security. Cyber security. Oke. Kita akan bahas bagian saya chatnya saya monitor ya. Jadi kalau mau ngechat silahkan ngechat biar saya bisa monitor. Oke.
Oke, di bagian bawah kita ini kuliahnya udah hampir habis sih sebenarnya. Ini udah sebagian besar udah dibahas. Kita ada 3 topik yang belum terbahas. Basic data security belum. Kemudian forensik sama information security management. Jadi 3 topik ini belum dibahas. Saya akan masuk hari ini, kita akan urusannya basic data security atau enkripsi sih dalam bahasa sederhananya. Jadi kita akan fokus hari ini untuk urusan enkripsi dan teman-temannya ini, basic data security. Oke? Sekarang kita akan coba lihat makhluknya seperti apa, enkripsi ini beroperasinya seperti apa. Kita punya waktu 2 jam, kita akan coba lihat dulu bentuknya seperti apa. Paling gampang buat ngelihat, saya akan ngelihat email saya. Ini email saya. Oh, Fahri lagi minta transkrip buat ke ini urusan ini nih, bangkit ya. Oke. Ini saya baca-baca semuanya dulu biar nggak ada ini. Oke, ini saya jawab bentar. Oke, saya masuk ke sini aja. Saya kasih lihat bentuk makhluk benernya ya. Oke. Oke. Ini saya kasih lihat di Ono ITTS bentuk enkripsi itu seperti apa. Ini yang saya kasih lihat ini adalah bentuknya email. Oke. Bentuk enkripsi seperti apa? Ini akan terjadi kalau kita write. Saya akan write email ke ono@ittsaCid. Oke. Ini message tanpa dienkripsi. Walaupun sama si ini saya pakai Thunderbird. Thunderbird dia bukan enkripsi, dia akan ngerubah coding pakai base 64. Jadi walaupun tidak dienkripsi susah dibaca sih sebenarnya. Beda dengan mail yang biasa karena biasanya dia ASCII. Tapi itu di luar itu dulu. Nah, di sini ada option sih sebenarnya. Ini ada security. Saya bisa encrypt sama digital sign. Oke. Di sini juga ada PGP. Kita bisa encrypt digital sign atau ini saya tutup PGP-nya. Jadi ini tidak dicontreng. Kalau mau di-encrypt tinggal dicontreng aja. Kalau ini kondisinya tidak di-encrypt. Oke, jadi saya tidak contreng. Saya akan ngirim mail ke diri sendiri. Bentuknya seperti apa? Di sini juga saya tidak attach public key. Jadi ini kosongan, mail kosongan, ngirim mail ke diri sendiri. Ini message tidak di-encrypt. Saya akan coba send. Oke. Dan dia akan saya get message. Harusnya nanti akan keluar message-nya nih. Ada message tanpa enkripsi. Oke. Bentuknya seperti apa? Kita bisa lihat di sini. View source. Oke. Ini kelihatan kita bisa baca message tanpa enkripsi. Oke, bentuknya ASCII bisa dibaca. Bisa digedein nggak ya? Oh, bisa digedein. Ini kelihatan ada from Ono ITTS to Ono ITTS, message tanpa dienkripsi, ini bisa kita baca. Kalau dienkripsi bentuknya seperti apa? Harusnya tidak bisa dibaca. Saya akan encrypt habis-habisan ya sekarang. Ini saya buang. Delete message. Oke. Saya akan write ono@ittts. Ini message di enkripsi. Ini message-nya akan saya enkripsi. Caranya gimana enkripsinya? Caranya nggak susah. Kita bisa lewat Open PGP atau security. Ada 2 option.
Dua-duanya bisa dikerjakan. Ini kondisinya encrypt-nya masih belum dienkripsi. Kalau mau diencrypt tinggal dicontreng aja sih sebenarnya di encrypt, cuman gitu aja. Atau lewat sini juga boleh. Ini kondisi diencrypt. Kalau mau dibuka bisa gini, tapi ini saya encrypt lagi. Ini lagi encrypt. Message-nya di-encrypt, subjeknya di-encrypt, subjek adalah tulisan yang message sudah di-encrypt itu ya. Sama dikasih tanda tangan digital, kita bisa juga lakukan dari sebelah sini, encrypt semua kondisinya. Oke, jadi terus saya bisa nge-attach juga, public key-nya di-attach. Oke, udah. Sekarang saya akan kirim, send. Nih. Oke, saya get message. Nah, kelihatan ada message yang masuk, ada tulisannya uncheck. Padahal waktu kita kirim bukan uncheck tulisannya. Oke, supaya enak, ini saya geser dulu biar kelihatan. Oke, supaya ini saya klik ini ya, uncheck, klik uncheck. Oke, ini ada tulisan di sini. Message dienkripsi kelihatan sekarang. Di sini ada tulisannya Open PGP. Ada Open PGP, ada gemboknya, ada warna hijau, contreng hijau. Kalau kita lihat di sini ada tulisan Good Digital Signature, tanda tangannya bagus. Message-nya dienkrip, kita bisa lihat dekripsinya siapa. Yang enkripsi namanya Onowe Purbo. Pakainya public key, private key, yang expired tanggal 17/8/2023. Oke. Ini oke semuanya. Kemudian kita bisa, coba kita lihat lagi. Ini kita bisa tanda tangan digitalnya, siapa yang tanda tangan, kita bisa lihat juga sama. Oke. Jadi ini kondisinya kayak gini. Tapi kita bisa baca ini message-nya, walaupun itu message-nya di-encrypt. Sebetulnya kalau kita lihat bentuknya seperti apa sebenarnya, enggak seperti itu bentuknya. Coba kita lihat view source, bentuknya horor nih sekarang. Kunaon itu teh view source. Tutup dulu ya. Tutup dulu. Oke. Ulang. View source. Nih, nah ini dia source-nya. Saya gedein. Kalau tadi kita bisa baca, sekarang nggak bisa dibaca nih. Ini ada to Ono ITTS, from Ono ITTS. Nih bentuknya kayak gini langsung horor. Key data, mabok. Oke, ini dia. Oke, ini subjeknya uncheck. Kemudian di sini ada message, begin PGP message, bentuknya kayak gini. Mabok dah, nggak bisa dibaca. Nih, bikin PGP message. Jadi message-nya namanya encrypted ASC. Oke. Jadi nggak bisa dibaca sih sebenarnya. Beres ya? Jadi itu yang namanya enkripsi seperti itu nggak bisa dibaca. Kapan enkripsi dipakai? Enkripsi dipakai di email. Kalau kita pakai web HTTPS, dia dienkripsi juga. Teknik enkripsinya sama yang di email barusan sama. Kalau pakai VPN, dienkripsi juga. Bisa pakai teknik yang sama. Kalau kita pakai IPsec, ini istilah baru, barangkali baru dengar, itu juga bisa sama seperti ini. Jadi banyak hal yang sama. Oke. Jadi enkripsi intinya data yang kita kirim nggak bisa dibaca. Intinya itu aja sih. Oke, beres ya. Nah, sekarang udah mulai kebayang makhluknya seperti itu. Data yang dikirim tidak bisa dibaca. Nah, sekarang kita lihat. Kita lihat konsepnya dulu ya. Konsepnya bisa dilihat di sini. LMS Ono Center Pustaka. Nih. Jadi silakan masuk ke web LMS Ono Center ORID/Pustaka, masuk ke Docs. Ya, nih saya lagi punya masalah sama sertifikat nih. Sec. Jadi doc/sec, kemudian di bawah sini ada PPT migrasi ke e-commerce tahun 2000. Oke, sekarang kita lihat konsepnya seperti apa.
Konsep ini ini tahun 2000, artinya sekitar 12 tahun yang lalu konsepnya, dan ini dibikin oleh teman saya dari UI, dan dia yang meletakkan dasar Undang-Undang ITE. Ujungnya adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang awalnya 2008, kemudian direvisi 2016, Undang-Undang ITE tadi. Oke, 2016. Bisa dilihat, dibaca. Ada sih. Ya, jin semua isinya. Oke. Jadi Undang-Undang ITE ini bisa dilihat, dibaca. Nanti Anda akan lihat ada 2 topik besar. Satu tentang informasinya sendiri, satu lagi transaksi elektronik. Transaksi elektronik adalah yang urusannya dengan enkripsi-enkripsi ini tadi. Oops. Ini harus shutdown dulu. Ini kelupaan. Ini harus saya shutdown juga nih. Shutdown. Oke. Jadi ada di undang-undang ini ada 2. Yang satu urusannya informasi, satu transaksi elektronik. Informasi contohnya pencemaran nama baik, contohnya penyebaran pornografi, itu urusannya informasi semua. Satu lagi adalah transaksi elektronik. Ini yang kita bahas hari ini. Oke. Nah, sekarang saya akan bahas konsep urusan transaksi elektroniknya. Ada di ini dia, migrasi ke e-commerce. Nih, oke. Kita masuk ke transaksi elektronik. Sorry. Ini dia. PKI sama CA. Nih. Yang bikin slide-nya ini adalah Pak Arianto Mukti Wibowo, almarhum. Kalau pengen lihat orangnya seperti apa, cakep sih. Arianto Mukti Wibowo, ini dia. Kalau kita mau ngelihat, bisa lihat di sini gambarnya, bentuknya udah nisan. Ini orangnya, oke banget. Pesan terakhir beliau ke saya simpel sih. No, tolong ilmu saya disebarin. Waktu menerima itu saya sambil mikir, kayaknya dia udah kerasa bahwa umurnya nggak lama lagi. Jadi dia ngirim pesannya seperti itu ke saya, makanya saya selalu nulis namanya dia di slide yang saya pakai. Dan beliau ini adalah orang di balik fondasi Undang-Undang Transaksi Elektroniknya tadi. Jadi dia yang bikin dan dia yang nerangin ke saya awalnya. Oke. Dan slide yang dipakai ini sih sebenarnya. Tapi udah saya modif dikit sih. Jadi intinya ini. Nah, makhluk itu ada di mana? Makhluk ini ada di sini. Jadi ada, kalau di web kita bisa ngelihat ada Certificate Authority. Ini masih pakai Internet Explorer. Kita bisa klik security, bisa kita lihat. Kita juga bisa kita lihat di Netscape Communicator, di sini ada sertifikat, Your Certificate, People, Web Server, sama Signer. Signer adalah Certificate Authority, CA. Oke, jadi konsepnya ada Public Key Infrastructure dan Certificate Authority, CA. Ini kalau kita lihat aturannya, coba kalau kita lihat Undang-Undang Transaksi Elektronik, ada nggak ya di sini? Ini ada Undang-Undang ITE, saya buka Undang-Undang ITE-nya. Ini Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016. Di sini ada istilah-istilah yang dipakai, dokumen elektronik, sistem elektronik, penyelenggara sistem elektronik, jaringan, agen elektronik. Nah, di sini ada sertifikat elektronik, ada penyelenggara sertifikat elektronik,
ada lembaga sertifikasi keandalan, ada tanda tangan elektronik, ada penanda tangan. Jadi ini ada nomor 9 sampai 12. Ini adalah urusannya dengan si CA tadi. CA sendiri apa? CA itu adalah yang nomor 10. Penyelenggara sertifikat elektronik, Certificate Authority. Jadi otoritas yang bisa ngeluarin sertifikat, keluarannya adalah sertifikat elektronik. Nanti dia akan ngasih tanda tangan, kita kenal tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik adalah apa? Bukan tanda tangan yang di-scan. Beres ya? Dan ini kejadian banget dengan sebagian besar orang berpikir bahwa tanda tangan elektronik adalah tanda tangan di-scan. Jadi waktu itu saya ngasih ceramah ke teman-teman ASN di Jawa Barat misalnya, terus saya iseng banget di ceramahnya gini bentuk ceramahnya, saya kasih lihat waktu ceramahnya aja langsung ya. Jadi misalnya saya bikin surat kepada yang terhormat Bapak Ridwan Kamil misalnya, dengan hormat bla 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 gitu ya, hormat saya Ono W Purbo. Oke, terus saya bikin tanda tangan elektronik di sini. Caranya adalah insert image. Misalnya image-nya tanda tangan var data backup private Ono. PQR tanda tangan. Ini ada tanda tangannya. Saya akan ambil tanda tangan sembarangan aja ya. Ini tanda tangan Ono. Tanda tangan paling jelek. Versi jelek tanda tangan Ono. Emang tanda tangan Ono sejelek ini sih sebenarnya. Oke. Jadi ini kondisinya saya lagi ceramah nih di depan ASN Jawa Barat. Terus saya kasih tanda tangan seperti ini. Udah gitu saya tanya ini pakai Zoom. Terus saya tanya ke ASN-nya. Pertanyaannya, apakah dokumen ini sah atau tidak sah? Sebagian besar orang akan bilang dokumen ini sah. Padahal kalau nanti kita lihat di Undang-Undang Transaksi Elektronik, ada yang namanya sertifikat elektronik, penyelenggara sertifikat elektronik, lembaga sertifikat, ada tanda tangan elektronik. Nah, tanda tangan elektronik bukan tanda tangan yang di-scan. Kalau kita baca ntar. Jadi, dokumen yang seperti ini tidak sah sebetulnya. Nah, kemudian jadi waktu itu ada teman-teman BSSN yang lagi ngasih ceramah, teman-teman BSSN bilang yang sah bentuknya kayak QR code gitu. Ya udah, terus saya praktekin. Coba kalau saya ambil di sini QR code, oke, saya cari gambar apa aja lah sembarangan gambar. Oke, ini misalnya saya download. Ini topet ya? Parah. Susah. Ya udah, ini saya ambil aja ya. Save link S. Rekomendasi. Ada yang bisa langsung dapat QR code nggak? Rekomendasi. Nih. Save link S. Inggris. Nah ini ya, save image S. Oke, alah, ini mah rada susah. Coba, ini gitu ya, saya ambil ya, screenshot aja ya. Screenshot aja ya, saya akan screenshot. Oke, saya masukin ke bagian download. QR code. Oke, sekarang saya masukin sini. Insert image. Oke, saya masukin ke download. OP QR code. Oke, oh kegedean banget.
Ini QR code-nya kegedean, oke, kecilin lagi, saya masukin sini. Jadi katanya teman-teman dari BSSN, QR code tanda tangan digital bentuknya QR code. Saya masukkan QR code kayak gini. Ini lagi ngasih webinar. Oke, sekarang saya ganti pakai QR code. Pertanyaannya, apakah dokumen saya sah atau tidak sah? Tolong jawab di chat, gitu. Waktu pakai Zoom ya. Kemudian orang-orang pada bilangnya, sah Pak, sah. Oke. Jadi banyak orang tidak mengerti bahwa QR code itu beda satu sama lain tergantung informasi apa yang kita taruh di sini. Jadi kita bisa kasih, biasanya kita kasih URL ke tanda tangan digital yang benernya sih. Jadi ini tidak sah juga karena saya ngambil sembarangan QR code, saya paste kayak gini, ya nggak sah lah. Jadi ini masalah besar sih sebenarnya. Oke, nah kalau zaman dulu si sertifikat authority-nya ada di browser seperti ini. Ini ada di browser seperti ini. Perhatikan ada your certificate, people, website, sama signer. Nah sekarang bentuk sertifikatnya ada di sini nih. Ini kalau di ini saya pakai ini ya, pakai Chrome. Di sini ada tulisan update *3 di sana. Saya akan masuk ke setting. Saya masuk ke privacy security, kemudian saya masuk ke security, kemudian di bagian bawah sini ada ini biasanya, manage certificate. Jadi di sini yang tadi, your certificate server sama authorities ada di sini. Saya nggak punya sertifikat, server sertifikat juga nggak ada di sini, tapi authorities ada banyak di sini. Jadi ini yang ada di Chrome sekarang, pada zaman dulunya kira-kira seperti ini bentuknya. Kalau sekarang bentuknya seperti ini. Oke. Dan di sini kalau kita lihat ini ada Kamer Firma, ACCV, Actalis, Etras, Affirm, Agencia, Amazon, Amerika punya. Coba lihat dari atas, Baltimore Amerika, Bypass nggak tahu, CertSign kayaknya Amerika, China Financial Services Authority Cina, Chunghua Cina, Komodo nggak tahu, saya pakai Komodo sih. Komodo kayaknya Inggris deh. Cybertrust, DigiCert, DigiSign ini kayaknya Turki nih. Bilisim Teknologi, ya, Turki nih tulisannya kayak Turki. Mudra kayaknya India. Entrust, Geotrust, Global Sign Amerika punya, GoDaddy Amerika, Google Amerika banget. Government Rules Certificate Authority nggak tahu siapa. Terus Guangdong Cina, Hellenic nggak tahu siapa, Hong Kong, Internet Security Research Group itu yang ngasih free itu ya. Terus Microsec, Netlock, Net Solution, Secom, Secure, kagak ada yang namanya Kominfo di sini. Taiwan ada, Taiwan CA, ada Taiwan coba. Turki, nah ini kan Turki banget nih. Unitrust, VeriSign, nah Kominfo nggak ada, BSSN nggak ada, jadi Indonesia nggak ada, jadi kita agak kesulitan sih sebenarnya untuk dapetin sertifikat ini. Oke, kenapa? Karena di aturannya sebetulnya penyelenggara sertifikat authority harus ada di Indonesia. Jadi ini kita punya masalah besar sih sebenarnya. Cuman solusinya gampang, mereka pasang kantor sales office di Indonesia udah sah secara undang-undang. Secara teknologi servernya ada di luar tetap. Jadi ada masalah sih sebenarnya. Jadi servernya tetap aja ada di luar negeri. Oke, beres. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan bahasan kita. Jadi ini udah bisa kita lihat kita punya masalah dengan server di luar negeri. Nah ini isu keamanan ada 4. Pada zaman dulu kala kita nyebutnya ada 4, sekarang jadi tinggal 3. Ada privacy, autentikasi, integrity, sama non-repudiation. Privacy itu apa? Privacy adalah yang bisa, jadi sistem yang kita bangun harus bisa menjamin bahwa yang bisa baca hanya orang yang dituju. Orang yang tidak dituju tidak bisa baca. Kira-kira itu yang namanya privacy. Kalau autentikasi, sistem yang kita buat harus bisa menjamin bahwa ini yang ngirim benar-benar ono, ini yang menerima betul-betul ono, gitu. Jadi yang kirim dan penerima bisa masing-masing saling ngecek atau dicek masing-masing. Kalau integrity itu sistem yang dibangun harus bisa menjamin bahwa datanya waktu nyampe ke ujung sebelah sana tidak berubah.
Kalau berubah dia tahu bahwa ini ada yang ngerubah nih datanya. Itu integrity. Integritas itu tidak berubah. Gitu. Kalau non-repudiation kira-kira apapun yang terjadi, barang ini yang bentuknya adalah file elektronik bisa dibawa ke pengadilan dan bisa jadi barang bukti di pengadilan dan orangnya tidak bisa berkutik. Jadi dia bisa dipakai untuk barang bukti di pengadilan tanpa bisa menyangkal gitu. Dan bayangkan bahwa semua ini bentuknya elektronik. Yang kita tahu elektronik itu gampang diedit. Bayangkan ini sesuatu yang gampang diedit, tapi bisa dibawa ke pengadilan dan orang tidak bisa menyangka. Jadi itu yang namanya non-repudiation. Oke? Ini tapi kalau sekarang hari ini kita nggak nyebutnya nggak privacy authentication, jadi kita ngerubah sih. Orang-orang pada ngerubah nih hari ini dengan istilah CIA supaya jadi kayak Central Intelligence Agency-nya Amerika. Kalau kita lihat di security, cyber security, CIA adalah confidentiality, integrity, sama availability. Confidentiality itu kira-kira privacy lah sama, integrity sama dengan integrity, availability yang nggak ada di zaman dulu. Zaman dulu kita nyebutnya autentikasi sama itu. Jadi ini lagi maksa banget, availability itu maksa banget supaya singkatan jadi CIA gitu. Jadi padahal sih kalau saya masih nggak suka dengan CIA sih sebenarnya, karena ini nggak banget sih. Yang E-nya itu rada-rada maksa sih sebenarnya. Oke, cuman semua sekarang udah nyebutnya CIA, ya udahlah, ya udah apa kata lu lah, gitu ya, beres ya. Jadi ini udah berubah sih sebenarnya, istilah ini udah berubah. Oke, nah ini penjelasannya kerahasiaan apa, integritas itu apa. Kerahasiaan, confidentiality, orang lain tidak berkepentingan, tidak bisa melihat. Oke. Integrity tadi keutuhan data. Terus di sini ada keabsahan. Perhatiin ini contohnya adalah Presiden Gus Dur. Jadi tahun 2000-an waktu itu presidennya Gus Dur, dan satu lagi adalah non-repudiation. Pembuktian yang tidak tersangkal, kira-kira gitu. Nah, sekarang kita masuk ke dunia enkripsinya sendiri. Ada teknik enkripsi itu ada dua besar, satu simetrik kriptografi, satu lagi asimetrik. Tadi PKI adalah bagian dari yang asimetrik. Kalau simetrik adalah kunci untuk encrypt dengan decrypt sama. Jadi kalau kita punya data, kita mau kirim, di encrypt sama kunci ini, dikirim datanya, di decrypt lagi pakai kunci yang sama supaya keluar. Oke. Jangan khawatir, sampai hari ini simetrik kriptografi juga tetap dipakai. Jadi walaupun kita punya PKI, kita tetap pakai simetrik sih sebenarnya. Jadi simetrik bukannya dibuang, enggak, tetap dipakai. Oke. Yang jadi masalah dengan teknik simetrik kriptografi adalah pendistribusian kunci rahasia tadi. Karena kunci tadi harus dikirim ke ujung sebelah sana. Bayangkan kalau kunci tadi ditangkap sama orang, ya urusan jadi berabe, orang bisa ngelihat apa yang kita kirim. Dan ini yang terjadi di Perang Dunia II. Contohnya adalah ini. Perang Dunia II itu U-boat ya, U-boat Jerman, enkripsi data. Jadi di U-boat Jerman, mereka ngirim enkripsi datanya pakai ada di sini nggak ya? Coba kita lihat aja nih. Saya pengen lihat aja nih. Wah, ini mah udah ini banget. Atau pakai bahasa Inggris ya. U-boat. Nih, waktu nggak ada. Jadi keywordnya bukan itu. Jadi makhluknya namanya Enigma lah. Enigma.
U-boat. Jadi makhluknya namanya Enigma, bendanya tuh seperti ini. Bendanya seperti ini. Jadi benda Enigma itu seperti ini. Nah, ini makhluknya Enigma. Fungsinya adalah, nah ini waktu dipakai. Fungsinya adalah orang yang mengirim operator telekomunikasinya di U-boat-nya Jerman pakai Morse, dan Morse-nya tidak langsung dia kirim gitu aja Morse-nya, tapi Morse-nya akan dikirim pakai di encrypt dulu pakai Enigma, baru dikirim yang encrypt-nya itu. Jadi huruf yang dikirim adalah yang sudah di-encrypt pakai Enigma. Jadi nggak ABC biasa, tapi udah diacak lagi, baru Morse itu dikirim dengan kondisi teracak. Dengan cara itu, ini waktu ngirimnya, ini Enigma machine in use. Ini mesin Enigma-nya, ini operator Morse U-boat-nya lagi kerjanya. Oh, dia orang yang berhasil ngambil Enigma-nya itu ya. Nih dia yang ngambil Enigma-nya. Legend banget langsung. Oke. Ini kru kapal selam nih biasanya yang jenggotan kayak gitu, kru kapal selam nih biasanya. Oke. Jadi U-boat-nya, nah dia waktu ditangkapnya nih, waktu berhasil mereka tangkap. Ini waktu ditangkapnya. Jadi si kapal selam Jerman berhasil ditangkap oleh kapal Amerika, akhirnya si Enigma-nya jatuh ke tangan Amerika. Kapal selam Jerman ini tugasnya adalah, jadi kondisinya waktu itu Perang Dunia II, Inggris melawan Jerman yang berhasil menguasai Eropa. Inggris adalah pulau kecil, suplai segala macam dikirim dari Amerika. Jadi tugasnya U-boat adalah ngancurin kapal-kapal supply dari Amerika ke Inggris, supaya Inggris supply-nya nggak nyampe ke Inggris, dihajar sama U-boat ini, gitu ya. Nah, Amerika pusing karena mereka komunikasinya di-encrypt. Nah, setelah Enigma-nya itu jatuh ke tangan Amerika, U-boat ini hancur juga. Kira-kira kayak gitu. Tapi korbannya ratusan ribuan barangkali ya. Ini capture di U-570, U-boat-nya. Itu. Oke, nah jadi kebayang ya makhluknya seperti apa dan perjuangannya seperti apa supaya bisa didapetin kunci rahasia tadi. Jadi ini urusannya perang banget, urusannya nyawa nih, urusan sampai kayak gini nyawa nih. Oke, jadi urusannya seperti itu. Karena kita punya masalah kalau kunci encrypt dan decrypt-nya sama, kita punya masalah dikembangkan teknik yang namanya public key cryptography. Di sini ada satu pasang kunci, ada private sama public. Jadi kita pakai public key, ada private sama public sepasang. Bentuknya kira-kira kayak gini, cara berpikirnya. Jadi kalau kita ngirim message atau teks, kita encrypt pakai public key. Kita misalnya saya mengirim message ke Pak Jokowi yang punya private key-nya, saya harus punya dulu public key punya Pak Jokowi, kita encrypt, teksnya itu bisa dikirim karena yang punya pasangan kuncinya adalah Pak Jokowi yang bisa buka teks tadi. Orang lain nggak ada yang bisa buka. Nah, ini masalah besar sebetulnya karena para pejabat seringkali ngasih key tadi ke sekretarisnya. Jadi sebenarnya sekretarisnya bisa buka juga. Nah, ini nggak boleh sih sebenarnya. Cuman pejabat kita kan rada-rada ya, susah ini urusannya. Jadi sebetulnya yang benerannya nggak boleh dilakukan seperti itu. Oke, jadi ada public key, private key. Public key-nya dikasih ke semua orang, dan ini yang dipakai buat nge-encrypt, kemudian dikirim ke orangnya, orang yang punya private key, dia bisa buka.
Jadi ini yang namanya public key, private key. Ini yang dipakai di Undang-Undang ITE juga adalah yang makhluk ini. Oke, nah sekarang kita terusin lagi. Waktu buat ngejebolnya kayak gimana? Ini dengan kondisi key-nya hanya 128 bit, sudah butuh waktu sekian miliar triliun tahun buat ngejebolin. Itu kalau pakai key-nya dash. Kalau pakai RC4 bisa lebih panjang lagi. Sekarang ini key-nya sudah saya sering pakainya 3096 bit. Jadi bukan ratusan bit lagi, ribuan bit. Itu udah nggak jebol sama sekali, susah buat ngejebolnya lah. Teknik ngejebolnya adalah ambil private key-nya sih sebenarnya. Oke. Jadi kira-kira tekniknya seperti itu hari ini. Ini masih 12 tahun yang lalu kita kayak gini, hari ini lebih parah. Nah, sekarang kita masuk ke konsep yang namanya tanda tangan digital. Itu seperti apa tanda tangan digital? Tanda tangan digital adalah bentuknya seperti ini, proses yang terjadi di tanda tangan digital ya. Jadi teks masukin ke fungsi hash, dapat sidik dari teks tadi. Konsekuensinya apa? Kalau teksnya berubah, sidiknya berubah. Jadi dengan teknik ini, dengan fungsi hash tadi, kita bisa deteksi ini teksnya yang mana, gitu ya. Jadi setelah kita dapat sidik teks, tuh kayak footprint atau fingerprint dari teks tadi, kita encrypt sidik teksnya tadi, pakai private key kita yang ngirim. Jadi kita dapat tanda tangan digitalnya. Jadi tanda tangan digital ada dua proses. Yang pertama kita hash, dapat sidiknya, kemudian kita encrypt pakai private key-nya, berarti ada dua informasi. Yang encrypt siapa, teksnya yang mana. Oke. Jadi itu ada dua informasinya, siapa, yang mana, dan kita dapat tanda tangan digitalnya, si Anto itu. Oke, beres ya? Nah ini adalah tanda tangan digital. Jadi tanda tangan digital bukan tanda tangan yang di-scan. Jadi bukan seperti tanda tangan di-scan yang tadi ya. Dan bukan bentuk QR code seperti ini aja. Jadi yang ini, makhluk ini, mana tadi? Yang ini, tanda tangan digital bisa ditaruh di web mana, URL-nya ditaruh dalam bentuk QR code. Boleh. Seperti itu juga boleh. Kalau mau gila, tanda tangan digitalnya langsung dibikin QR code. Bisa, tapi QR code-nya jadi terlalu kecil, terlalu susah buat di-scan. Biasanya paling yang kita bikin QR code bentuknya URL dari tempat tanda tangan digital itu berada di mana. Jadi URL-nya bisa jadiin QR code. Cuman kalau tanda tangan digitalnya langsung jadiin QR code, berabe urusannya biasanya. Oke. Jadi QR code ada dua informasi, siapanya ketahuan, teksnya yang mana. Konsekuensinya kalau teksnya berubah, tanda tangan digital harus berubah juga. Cuman kalau teksnya di copy, tanda tangan digital masih sama loh, hati-hati. Jadi kopiannya sama persis. Jadi itu bagusnya. Tanda digital, kalau tanda tangan digital, teksnya kopiannya sama, nggak masalah. Jadi kalau kita lihat sifat tanda tangan digital, otentik bisa dijadikan barang bukti di pengadilan, hanya sah untuk dokumen itu saja atau kopinya. Sah juga sama. Dapat diperiksa oleh siapapun, karena siapapun bisa ambil public key-nya dari si yang bikin tanda tangan, kemudian kita bisa tes si tanda tangan digital tadi, pakai public key tadi. Konsekuensinya itu jadi seru urusannya. Nah sekarang urusannya sertifikat digital. Ini balik lagi ke sini. Ini ada sertifikat elektronik atau sertifikat digital itu apa? Bentuknya kira-kira kayak gini. Secara ini ya, secara konsep kira-kira kayak gitu, ada nomor, ada country, ada organisasi, ada unit organisasi, ada nama, ada masa berlaku, ada public key, ada tanda tangan dari certificate authority. Nah ini ada masuk lagi yang namanya otoritas sertifikat, tanda tangan dari certificate authority. Certificate authority siapa? Certificate authority adalah yang penyelenggara sertifikat elektronik. Dia yang bikin tanda tangan digital. Oke. Jadi si security bikin tanda tangan digital menyatakan bahwa sertifikat ini sah. Jadi kira-kira bayangkan ini sebagai KTP. KTP ada masa berlaku, ada negara apa organisasi apa segala macam, ada public key, ada tanda tangan certificate authority. Jadi certificate authority adalah kayak
kecamatan atau kelurahan yang ngasih tanda tangan digital di situ. Terus ya. Nah, konsekuensi dengan mainan sertifikat digital KTP digital tadi, kita bisa bikin komunikasi tertutup antara dua pihak. Pihak itu siapa aja? Pihaknya bisa, ya pokoknya bisa dua pihak lah. Oke, bisa saling autentikasi, bisa membuat dan memeriksa tanda tangan. Yang penting lagi adalah buat surat izin digital dan bisa diverifikasi online. Makhluk yang ini sudah mulai dioperasikan hari ini. Buat surat izin digital dan verifikasi online, itu kita bisa lihat ke yang namanya iKTP, kita bisa ngelihat yang namanya paspor digital. Ini adalah implementasi dari makhluk-makhluk ini. Oke. Jadi iKTP, paspor digital, ini adalah implementasinya contohnya. Oke. Sebetulnya semua, jadi makhluknya bentuknya seperti ini sih sebenarnya. Jadi makhluknya seperti ini, smart card. SIM card yang kita pakai sama. Kalau SIM card kita kan autentikasinya berbentuknya buat nomor telepon ngomong ke operator, ini teleponnya punya ono atau bukan. Karena urusannya urusan bayar, langganan kan. Nah, atau di bank, di ATM, bank segala macam, bentuknya juga kayak gini juga. Jadi bentuknya kayak gini, SIM card itu, smart card itu, dalamnya adalah teknologi itu. Nanti Anda bisa pakai ini buat macam-macam, bisa KTP, bisa segala macam. Cuman KTP ininya bentuknya yang contactless. Jadi dia bentuknya pakai RFID. Kayak ini loh, kayak apa sih, e-money yang buat tol segala macam, bentuknya RFID. Kalau yang ini harus nempel, yang pakai kayak kontak. Jadi harus nempel. Kalau yang contactless tidak usah nempel, RFID bisa connect langsung. Tapi dalamnya semua udah smart card semua. Kalau yang contactless pakai NFC seperti ini ya. Tapi rata-rata sekarang dua-duanya bisa sekaligus di satu kartu. Gitu. Ini dia makhluknya. Dalamnya ada prosesor loh, hati-hati. Kalau mainan kayak gini dalamnya ada prosesor. Gitu. Oke. Jadi ini dipakai, sekarang sudah menjamur, tapi ini sebenarnya konsepnya sudah dikembangkan 20 tahun yang lalu sih kira-kira. Oke. Nah, sekarang kita lanjutin lagi. Setelah tahu keuntungannya, kita bisa lihat sih sekarang. Ya. Kita lihat bentuk transaksinya seperti apa ya. Transaksi yang aman seperti apa, bentuknya seperti ini sebenarnya. Oke. Nah, di sini kalau ini tadi seperti contoh tadi saya kirim email, di sini juga email, cuman dia kalau yang normal sebetulnya teks ini dikirim dari Alice ke Bob. Jadi teks dikirim dari Alice ke Bob, di Bob dibaca. Sebetulnya cuma kirim teks doang. Bagaimana supaya aman? Kita harus melalui proses yang panjang ini supaya aman. Walaupun tadi kalau kita demoin di Thunderbird, bentuknya cuma klik, encrypt, kirim, selesai. Sebetulnya di dalamnya ada banyak proses supaya menjamin CIA-nya tadi. Jadi autentikasi atau privacy, integrity, sama autentikasinya, sama non-repudiation-nya bisa dipenuhi dengan baik. Kita lewatin proses ini semua. Oke, kita coba lihat ya. Kalau yang normal cuman ketik, send, diterima, baca, selesai. Cuman kita nggak tahu apakah itu teksnya dirubah di tengah jalan, yang ngirim betul-betul Alice atau Bob atau segala macam, tidak tahu. Dan ini masalah besar dan fatal banget karena kerugiannya ratusan juta rupiah. Cerita sedikit tentang kerugian tadi. Saya waktu itu, ini udah berapa tahun yang lalu sih, sekitar 4-5 tahun yang lalu lah, saya diundang sama teman-teman di BCA, jadi banyak customer BCA ditipu lewat internet. Jadi customer BCA ini banyakkan adalah pengusaha, mereka melakukan transaksi dengan pabrik yang ada di luar di Cina,
buat kirim barang lewat kontainer dan sebagainya. Jadi kirim barangnya bukan 1-2 barang. Kalau kita ke toko online hari ini, mau ke Bukalapak, Topet, dan teman-temannya, kita biasanya kirimnya cuma 1 atau 2 biji doang. Kalau ini pesannya 1 kontainer, itu berarti duitnya ratusan juta. Transaksinya tidak seperti yang Bukalapak atau teman-temannya sekarang dilakukan. Transaksinya pakai email doang. Pabrik, saya pesen dong baju tipe ini, ukuran L, 1 kontainer, ukuran M 1 kontainer, ukuran S 2 kontainer, kayak gitulah kira-kira cara ngomongnya ya. Kemudian pabriknya bilang, oke, barang sudah dikirim, silakan Anda kirim transfer duitnya ke akun nomor ini. Dan ini semua pakai email biasa. Konsekuensinya orang bisa nyadap, konsekuensinya orang bisa pura-pura jadi pabrik. Dan ini kejadiannya ada orang pura-pura jadi pabrik, ngomong ke orang finance-nya, bilang, finance, ini barang sudah saya kirimin, tolong duitnya ditransfer ke akun ini. Dikirim sama finance-nya tanpa ngecek lagi barangnya itu yang ngirim benar-benar dari pabrik itu atau bukan. Tidak ngecek lagi nomor akunnya itu punya pabriknya itu atau bukan. Ternyata bukan punya pabrik itu, ya sudah, duitnya hilang. Oke, jadi kalau kita cuma klik send aja, urusannya kayak gitu. Nah, supaya aman, ini saya akan bacain prosesnya. Prosesnya adalah teks, masuk ke fungsi hash, dapat sidik jari teks atau message digest, di-encrypt sama private key si pengirim, Alice, di-encrypt. Ini pakainya private key ya. Konsekuensinya yang bisa buka adalah public key-nya Alice. Kita dapat tanda tangan digital. Oke. Jadi tanda tangan digital ada 2 informasi, siapa yang encrypt, teksnya yang mana. Tanda tangan digital sama teksnya sama sertifikat digital. Jadi ada teks, tanda tangan, sertifikat digital, ditempelin satu sama lain jadi satu, di-encrypt lagi pakai symmetric key. Perhatikan yang ini dipakai adalah symmetric key. Kita dapat encrypted message. Symmetric key harus dikirim ke ujung sebelah sana supaya tidak bisa dibaca sama semua orang lain. Symmetric key-nya di-encrypt pakai public key-nya Bob. Oke, jadi kita harus punya sertifikat digitalnya Bob dulu. Kita encrypt pakai public key-nya Bob. Kita punya amplop digital yang encrypt. Isinya amplop digital cuman key buat buka teks tadi. Nah, digital envelope ini yang bisa buka hanya Bob aja yang punya private key tadi. Jadi encrypted message sama digital envelope dikirim dua-duanya. Digital envelope dibuka pakai private key-nya Bob karena tadinya di-encrypt pakai public key-nya Bob, dibuka pakai private key-nya Bob, dapetin symmetric key dari teksnya. Symmetric key itu dipakai untuk decrypt dari message yang di-encrypt. Kita buka, kita lihat lagi teks sama teks, tanda tangan digital sama sertifikat digital si Alice dapat. Sampai titik ini sebetulnya teksnya bisa kita baca. Cuman kita tidak tahu apakah teks ini benar atau ada yang ngerubah. Ini masalah integritas data. Oke, kita masukin fungsi hash dapat message digest. Oke, sekarang dari tanda tangan digital kita bisa dapetin tanda tangan digital di decrypt pakai public key-nya Alice karena yang ngirim adalah Alice, kita ambil dari sertifikat digitalnya Alice, kita dapat public key-nya Alice, di decrypt tanda tangan digital dapat message digest. Karena message digest di sebelah sini nih. Kita kalau encrypt, decrypt balik arah ya. Tanda tangan digital di decrypt balik arah dapat message digest. Jadi teks masuk fungsi hash dapat message digest, tanda tangan digital di decrypt dapat message digest. 2 message digest dibandingkan kita dapetin kalau sama berarti sah. Kalau tidak sama bermasalah. Sebaiknya dibuang aja itu. Beres ya? Jadi sampai titik ini kita beres. Oke. Saya sambil ngelihat chat ada pertanyaan. Oh, nggak ada pertanyaan di chat. Oke. Lanjut. Karena tidak ada pertanyaan di chat, kita lanjut. Sekarang kita lihat makhluk-makhluknya seperti apa. Oke. Nih saya tutup dulu. Mudah-mudahan udah beres nih. Sekarang saya akan masuk. Kita coba praktek. Kita punya waktu sekitar
40 menitan sejaman lah kira-kira. Ini santai sih. Oke, sekarang saya akan coba praktekkan bentuk tanda tangan public key itu seperti apa. Coba saya akan kirim ke ono@indo.net.id. Saya akan kirim public key ono. Oke, saya akan attach my open PGP public key di attach. Ini saya akan tulis juga di sini public key ono. Saya send. Bentuknya seperti apa sih public key? Ini di send ke sebelah sana. Saya akan baca di sebelah sini. Coba get message. Oh, ini masuk nih public key ono. Atau saya baca lewat web juga bisa. Ini saya baca lewat web aja biar gampang ya. Bentuk public key itu seperti apa? Harusnya sudah masuk. Nih ada public key ono. Kirim dari ono ITTS. Ini ada file public key ono, saya download. Ini lagi di download. Saya buka ini filenya, open. Bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti ini. Jadi ada begin PGP public key block, nih kayak gini. Jadi public key bentuknya seperti ini sih sebenarnya. Terus ya, ini bisa kita kirim kemana-mana. Jadi caranya saya kirim, kalau saya caranya cuma kirim public key, bukan sertifikat digitalnya ono. Jadi saya akan kirim public key, kemudian orang lain bisa encrypt message ke saya. Kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita coba ngelihat juga. Ini saya buang-buangin yang nggak dibutuhin, buang. Oke, saya buang-buangin. Sekarang saya akan coba masuk ke, kita akan coba analisa ya. Web atau HTTPS itu pakai teknik yang sama juga. Jadi kalau kita lihat HTTPS, kita pakai teknik yang sama, kita coba ngelihat, kalau kita lihat aturan di sini, penyelenggara sertifikat elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya yang memberikan dan mengaudit sertifikat elektronik. Dan lembaga ini di aturan di sini, coba, harusnya lokasinya di Indonesia. Coba kita lihat copy. Ini ada 4. Oke. Oke, coba lihat lagi. Penyelenggara. Coba kita cari di aturannya langsung. Penyelenggara, pasalnya ada nggak nih? Ini penyelenggara sistem elektronik. Sertifikat elektronik, penyelenggara sistem. Ini penyelenggara sistem semua. Penyelenggara sistem elektronik. Sertifikat nggak ada ya? Penyelenggara sertifikat. Sertifikasi. Coba kita lihat dengan sertifikasi elektronik.
Lah, kok di sini cuma begini doang ya? Harus lihat yang sebelumnya berarti. Ini yang paling baru soalnya, ini revisi sih. Revisi undang-undang yang itu, yang sebelumnya. Berarti adanya di undang-undang aslinya. Jadi bukan yang revisi. Harus yang 11 2000. Ini kan perubahan atas. Coba kita lihat Undang-Undang 11 2008. Coba kita lihat Undang-Undang 11 tahun 2008. Ya. Coba kita download ya. Mudah-mudahan bisa dapat nih. File. Download. Oke, kita coba download. Save. Replace. PQRSTU. Ini dia. Coba kita ambil sertifikasi. Oh, lebih banyak deh. Kalau yang tadi hampir nggak ada, sebel banget. Jadi ternyata adanya di undang-undang yang lamanya. Oke, penyelenggara sertifikasi elektronik. Ini ya, tentang penyelenggara sertifikasi elektronik di sistem elektronik. Oke, setiap orang berhak penyelenggara sertifikasi dengan punya. Nah, ini ada dua, elektronik asing, Indonesia dan asing. Nih, elektronik asing yang berwajib harus daftar ke Indonesia. Nah, ini yang seru dari makhluk ini. Jadi asing boleh, tapi harus ada di Indonesia intinya ya. Terdaftar doang kalimatnya. Jadi servernya sih ada di luar tetap, cuman terdaftar di pemerintah Indonesia gitu. Nah, sekarang kita pengen ngecek bank perbankan Indonesia pakai sertifikatnya siapa gitu kan ya. Kan ini kan misalnya HTTPS www.bca.co.id ya, sorry, .co.id. Ini pakai HTTPS deh. Oke, coba kita cek lagi. https://www.mandiri.id enggak ada enggak? Ini BCA nih. Masuk. Ini Mandiri bukan. Mandiri bukan .id berarti. .co.id bukan. HTTPS misalnya bri.co.id. Oke. Jadi semuanya HTTPS. Ini kelihatan kalau saya tidak mau, ini contohnya Ono aja lah ya. Ini BRI berhasil masuk, kondisinya ada ini connection secure, sertifikat valid. Oke, jadi kelihatan sertifikatnya dari Bank Mandiri, kelihatan di sini ya. Sertifikat dari Mandiri yang tanda tangan adalah DigiCert. Oke, kelihatan tanda tangan DigiCert. Ini kelihatan di sini Mandiri KOID connection secure, sertifikat valid yang tanda tangan adalah cPanel. Kok cPanel sih? Oke, ya nggak apa-apa lah sementara. Kalau BCA siapa? Kita bisa lihat di sini sih sebenarnya. Connection secure yang tanda tangan siapa? DigiCert lagi. Oke, kita lihat Ono aja yang salah. Ono kondisinya karena sertifikatnya masih bermasalah, perpanjangannya gagal. Nih, kelihatan di sini. Coba reload lagi. Nih, sertifikat bermasalah, sertifikat date invalid. Oke, ini kelihatan expired tanggal 2 Januari, padahal sudah Ono perpanjang. Jadi ini gue lagi sebel banget nih. Expired tanggal 2 Januari 2003, sekarang tanggal 5 Januari, saya udah perpanjang, saya lagi komplain sih sebenarnya nih, kondisinya kayak gini nih, sertifikatnya lagi diperpanjang. Oke. Jadi kelihatan
kondisi lagi diperpanjang. Makanya keluar error. Ini contoh kalau yang punya masalah seperti ini nih. Saya masalahnya kasih lihat aja. Nah sekarang bisa nggak kita cek? Tadi kita ngeceknya kayak gitu ya. Kita bisa ngecek juga pakai command line. Kesel banget dah. Gue udah bilang dari tadi malam sih, ini kayaknya masalahnya di lu deh. Gue udah bayar, lu kagak approve. Lagi komplain, lagi komplain di judulnya. SSL, Bang. Ya, aduh, kesel dah. Mana ya? Keamanan Bank. Ya, tiap kali searching kayak gini jadinya. Ini saya lagi cari keywordnya apa yang benar ya? SSL, Open SSL sih. Coba pakai Open SSL. Kesel dah. Nggak ada. Futsi di Ubuntu segala macam. Aduh. Itu saya nyari soalnya sudah ada contekan sih, intinya gituan nih, saya lagi cari contekan sebenarnya. Coba Open SSL. Mau cari contekan buat evaluasi bank. Sebenarnya intinya itu aja sih. Yalah, masuknya ke sini lagi. Kalau Open SSL search, jangan go search. Nah ini, beberapa situs e-banking. Ini dia. Kita juga bisa ngecek juga pakai kayak gini sih sebenarnya. Kalau saya lebih suka ngeceknya pakai kayak ginian sih. Nih kita cek ya. Jadi 443 adalah port HTTPS, permata bisnis, kita bisa ngecek. System shutdown. Ini Kali Linux masih on. Oke, clear layar. Coba paste di sini. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa ini kelihatan organisasinya Bank Permata, yang tanda tangan adalah DigiCert. Itu buat Bank Permata. Oke, sekarang kita lihat lagi, misalnya kita ganti ini ya, sama www.bca.co.id tadi ya. Kita bisa lihat Bank Sentral Asia, DigiCert. Oke, ininya banyaknya. Issuer-nya banyak nih. Oke, DigiCert semua nih. Ada Digital High Assurance segala macam. Udah sampai parah, bisa investasinya lebih banyak perusahaan kayak giniannya. Oke, clear layar. Coba kita lihat lagi, misalnya Ono Center ORID. Oke. Ini kita bisa lihat Ono Center, Sektigo segala macam, yang tanda tangannya siapa. Intinya saya pakai Komodo sih, bisa kelihatan. Terus kita bisa lihat lagi, cuman lagi masalah perpanjangan ini sekarang. Kita masuk lagi misalnya ke kominfo.go.id. Ini kelihatan dia pakai global sign. Oke. Weh, Firly. Bukannya ikut kuliah? Lupa mau nanya. Apa?
Itu datanya dalam bentuk Excel, Pak? Iya dong. Udah, siap. Ya. Bikin ke peta apa? Enggak, kita ntar ngobrol. Nih buat diskusi ntar. Firly sudah ada di sini. Kuliah bukannya di sono di sini. Parah lah. Ya udah. Oke. Dasar. Waalaikumsalam. Tapi intinya gini ya. Kominfo makanya global sign loh, bukan Kominfo sendiri, hati-hati. Ini seru nih urusannya. Oke. Jadi Kominfo punya, coba kita lebih gila lagi ya, BSSN pakai apa? Gue iseng aja. BSSN pakai global sign lagi, kan seru kan udah kayak gitu kan. Coba kita lihat lagi, misalnya yang gue ini lagi apa ya? BRIN, Dignas. Oh, bukan. Mendiknas. Kemendiknas ya. Nggak mau. Apa sih? Kan Dignas ya? Apa nggak punya dia? Parah. Yang ada GoID lagi. Yang asli tuh GoID itu. Apa lagi ya? Dulu ada 8 sih. 8 makanya Zero SSL. Itu ya. Coba cari lagi. Jadi perhatikan semuanya tidak pakai Kominfo sih. Yang namanya GoID aja tidak pakai Kominfo, tidak pakai BSSN. Ya udahlah. Tapi kira-kira kayak gitu ya. Jadi kira-kira kayak gitu. Nah sekarang terutama bank yang paling bermasalah, dia banyak pakai DigiCert sama apa tadi? Coba BCA tadi makanya apa? DigiCert ya, Mandiri kayaknya bukan deh, Clear Layar, Mandiri. Makin Komodo, nggak salah lu Mandiri pakai Komodo kayak gue. Ih, capek deh, masa selevel sama Ono sih. Kemdikbud, coba kita lihat ya, kemdikbud.go.id. Makanya DigiCert juga. Jadi yang laku banyak DigiCert. Ini perhatiin dia Kemdikbud pusdatin ya, bukan Kemdikbud yang di ini ya. Dia aja di Tangsel pusdatin, bukannya Kemdikbud yang di Senayan. Nah, coba kita lihat DigiCert ada di mana sebenarnya. Maps, google.com. Kita lihat nih DigiCert ada di mana. DigiCert. Oke, ini DigiCert ada di Indonesia. Jangan khawatir, ternyata ada. Jadi, mana dia? Ada di mana dia? Oh, nih. Indodat. Oh, ini dia nih. DigiCert Indonesia. Adanya di ini Senayan. Jadi adanya di Pacific Place. Apa nih daerah BSD ya? Bukan BSD apa? CBD ya? CBD DigiCert adanya di sinilah kira-kira. Jadi sah. Karena ada kantor di Indonesia itu aja sih. Jadi tekniknya supaya sah ada kantor. Tapi servernya ada di luar. Kalau dilihat servernya di luar. Coba tadi Komodo CA. Kagak ada sih. Adanya salesnya. Komodo CA. Serius. Oh ini mau di luar negeri. Ini mah di luar negeri, goblok. Ini luar negeri ini mah tuh. Tuh New York, kota New York. Jadi kira-kira kayak gitu. Komodo salesnya ada di Indonesia, saya pakainya ke ID Cloud Host, jadi ada di sini. Nanti jadi mereka semua bikinnya sales sih sebenarnya. Ada kantor sales office di Indonesia lah, kira-kira kayak gitu. Jadi kira-kira sahnya karena itu. Beres ya. Nah sekarang kita coba mainin makhluk itu. Coba kita akan mainkan makhluk itu. Jadi kira-kira ujungnya di situ sih. Bahwa bank-bank kita tadinya melanggar hukum sih. Waktu itu saya pernah sambil ketawa-tawa ngasih webinar segala macam. Jujur sih bank-bank kita banyak melanggar hukum.
Terus kan pada kuping pada panas semua kan, ono ngomong kayak gitu ya, kepaksa lah salesnya pindah ke sini semua. Habis disentil kayak gitu baru ngikutin lo pada sales pindah. Kalau enggak mah pada di luar semua gitu. Oke, sekarang kita akan coba masuk ke ini mini how to-nya. Kita akan mainan dengan makhluk ini. Oke, kalau mau belajar bisa lihat mini how to bagaimana cara membuat pasangan kunci. Caranya kayak gini, generate pasangan kuncinya. Kita bisa generate, kita bisa kasih tahu expirednya kapan segala macam. Cuman buat demonya yang tidak, ini kan tidak manusiawi nih ya, buat bikinnya. Saya akan kasih lihat yang manusiawinya, karena saya belum generate pasangan kuncinya buat onowp@itts. Jadi saya punya 2 email, ono.itts sama onowp@itts. Oke. Saya klik yang OnoWP, di sini ada end-to-end encryption, dan di sini, oh udah saya bikin rupanya. Ini saya delete aja, delete key, delete dulu ya, key-nya di delete. Ini saya akan add key, create new open PGP key, cuma gini doang tekniknya. Identitasnya ono ITTS, ono WP@ITTS, emailnya, expirednya jangan lama-lama, setahun aja. Key size-nya 3072, gede banget, generate key. Jadi confirm. Jadi itu caranya. Jadi buat bikin key kalau lewat sini, cuman gini aja. Yang ini yang asli, yang ini udah di-delete nih. Delete. Oke. Jadi yang dipakai yang ini, yang satu lagi dihilangin. Gitu ya. Jadi cara bikin key seperti itu. Setelah kita bikin, yang kita lakukan adalah kita bisa kirim public key kita ke orang yang kita mau komunikasi. Perhatiin kalau saya email, saya suka iseng banget. Kalau saya ini saya tutup dulu. Kalau saya bikin email pakai Ono ITTS terutama, saya biasanya suka di sini saya attach public key. Jadi seringkali saya punya public key di situ. Jadi misalnya ini saya akan kirim ke public key OWP. Saya kirim ke sini aja ya, ITTS cyber @ITTS.ACID. Saya kirim public key OWP, ada di situ. Ini karena saya attach, public key di attach, message-nya cuma public key OWP. Jadi kalau Anda nanti baca email public key OWP, ya itu email, oh yang ini yang ono WP ITTS ya. Kalau saya kirim yang ini, public key-nya public key yang ono ITTS. Bentar, oke, send. Nanti ono ITTS juga bisa, public key-nya beda, antara 2 email tadi beda. Oke. Jadi caranya cuma kayak gitu aja. Dengan cara itu saya kasih tahu public key saya apa, dan jadi orang kalau mau ngirim message yang di-encrypt ke saya harus ngambil dulu public key saya, dimasukin ke dalam daftarnya dia, nanti bisa ngirim email. Nah ini kalau kita lihat di sini layar MKdir percobaan ya, enkripsi. Percobaan enkripsi. Jadi saya bikin folder namanya percobaan enkripsi. Ntar kita bisa main. Ini ada pertanyaan dari siapa nih? Danito. Apakah ada perusahaan dalam negeri Indonesia yang menerbitkan sertifikat SSL? Rata-rata mereka sales. Jadi di Indonesia ada menerbitkan tapi salesnya luar. Contoh, ini saya kasih contoh lah. Keywords, hampir semua lah. Keywords.com. Cloud Killer, keywords.com. Kok gini? Nah ini dia keywordsnya. Jadi rata-rata ini saya login keywords. Ini kita bisa service. Ini SSL. Jadi dia bisa ngasih SSL sih. Tapi dia salesnya luar. Oke, terus nanti juga si siapa?
si ID Cloud Host juga. Saya makanya ID Cloud Host sih. ID Cloud Host, produk, nanti ada SSL di sini mana? SSL-nya di mana? Nih sertifikat SSL. Jadi produk luar. Kenapa sampai produk luar? Sederhana jawabnya. Karena urusannya di browser. Jadi supaya ada produk Indonesia, harus kalau kita masuk ke dalam browser Firefox atau Chrome atau apa, di bagian privacy security, di sini ada security nih. Kita turun ke bawah, di sini ada manage certificate, harus sampai dia masuk ke dalam daftar di authority ini. Oke. Dan ini syaratnya lumayan berat. Oke. Kenapa berat banget? Karena kalau Anda sampai masuk ke sini, browser tidak, kalau sampai kita melanggar etika, misalnya kalau kita punya, kita jadi certificate authority, kita bisa nyadap pembicaraan orang yang dienkripsi loh, hati-hati. Jadi kalau kita punya kemampuan, kalau kita CA, sebenarnya kita bisa nyadap orang. Jadi karena kita yang pegang CA, kita bisa punya private key-nya orang segala macam, dan kita bisa nyadap orang sih intinya. CA itu bisa sampai level itu. Dan bayangkan kalau pemerintah Republik Indonesia kan punya tendensi buat nyadap dia, makanya nggak masuk sini akhirnya. Jadi untuk bisa bikin CA itu urusannya trust, bisa dipercaya enggak. Kalau Indonesia bisa dipercaya, Indonesia bisa masuk sini. Ini Turki aja bisa dipercaya, Cina bisa dipercaya, Indonesia kagak bisa dipercaya. Padahal Kominfo punya CA, BSSN punya CA, tapi nggak bisa masuk sampai level ini. Karena nggak gampang buat nembus ini. Kalau sampai kita tidak dipercaya, urusannya seumur hidup. Langsung nggak bisa masuk lagi ke browser. Jadi urusannya ini. Tapi apakah kita punya CA terus, kalau mau dipakai gimana? Caranya kita ngupload manual. Ini bisa diupload manual juga sih. Ini ada import, jadi CA bisa masukin si sertifikat dari CA-nya itu sendiri, kita bisa bikin sertifikat, kemudian kita import sertifikat kita, ya udah, nanti browser kita bisa mengenal CA-nya kita. Tapi ini harus manual dikerjain, tidak otomatis dalam browsernya. Yang ini adalah yang otomatis dalam browsernya itu ya. Jadi masalahnya itu aja. Masalahnya kepercayaan. Jadi Republik ini belum bisa dipercaya sama browser. Akibatnya supaya kita bisa percaya, kita harus nempel sama Amerika, sama Eropa, karena mereka bisa lebih dipercaya daripada Indonesia yang tidak bisa dipercaya. Kira-kira kayak gitu. Beres ya? Nah, sekarang kita akan coba mainin. Jadi ini sales semua, pedagang semua. Ono juga tergantung ke sana akhirnya. Padahal tadinya pakai yang free, cuman expired. Kemudian mereka nawarin, no, pakai ini aja deh. Ya udah, 1 tahun free sih, nggak bayar. Taunya pas habis gua perpanjang kok jadi bermasalah ya. Lumayan 380.000 perak. Oke, kita akan mainkan tutorialnya itu. Ini saya buang-buangin dulu ya, biar enteng komputernya. Oke. Mana tadi teh? Ini dia. Oke. Nah, jadi untuk generate key seperti ini, gen key kalau mau di sini bisa juga sih sebenarnya, gen key bisa dikerjain. Real name siapa, email apa segala macam. Jadi bisa kita, saya nggak akan kerjain ya, soalnya nanti bisa kacau key saya. Ini udah, kita masukin real name, emailnya apa, nanti kita bisa generate key-nya. Kalau kita pengen lihat key apa aja yang saya punya, saya bisa key list. Kita bisa key list, langsung dia ngasih tahu saya punya key mana aja. Oke. Ini key yang saya punya banyak banget key-nya. Kalau mau ngelihat di sini juga bisa sih, sama aja sih sebenarnya. Ada di tool, ada di key manager. Kita bisa ngelihat key-nya mana aja. Ini kelihatan ada yang warnanya bold, ada yang nggak bold. Yang bold berarti masih berlaku, yang tidak bold sudah expired. Jadi ada yang expired, ada yang masih berlaku. Ini saya kelihatan created.
Ini ada expirednya kapan. Ini ada yang 2015, ada yang 2020, ini ada yang masih 2025. Oke. Ada yang ini nggak expired juga ada. Ada yang unlimited, tidak expired, bahaya sih, sebaiknya jangan, harus pakai expired. Oke. Udah, clear layar. Terus, jadi kita bisa lihat key siapa aja. Kita bisa ngelihat key-nya kita. Kayak yang ini list key seseorang. Kita bisa ngelihat key-nya kita. Ini mah lihat semua, kalau yang kayak gini mah lihat semua. Ini lihat semua. Susah. Ya udah nih kelihatan nih, ada. Key-nya, ini key-nya juga kelihatan. Oke, ini ada onododol.com. Expired 2021. Ini bohong lagi ngibul. Oke. Atau gini caranya. ITTS ACID. Ini bisa kita lihat. Ono ITTS apa? Yang expired yang mana? Yang masih hidup yang mana? Kelihatannya ada yang expirednya, ada yang masih hidupnya kelihatan. Oke. Ono Indonet ID. Ada nggak? Ini ada beberapa yang Indonet, expired, expired. Oh, ini expirednya 2024. Ini ada yang sama dengan security, ada 2 identitas sekaligus. Oke. Jadi kita bisa lihat key-nya kayak gitu. Coba balik lagi. Nah, itu fingerprint. Kalau key-nya mau kita tarik, kita harus bikin sertifikat buat revoke. Jadi itu kita tarik. Jadi kita kasih tahu semua. Kalau kita key-nya sampai kecolong orang, private key-nya kecolong orang, kita bisa bilang revoke. Caranya kita harus generate dulu revoke. Generate revoke-nya pakai identitas kita yang pakai key tadi. Kemudian kita harus sebarin key revoke tadi. Jadi yang kita revoke certificate-nya, ini bentuknya kayak gini, revocation certificate, itu kita harus sebarin ke semua orang. Oke, dengan cara itu orang yang dapat tahu bahwa itu key-nya udah walaupun dia masih berlaku, tapi udah di revoke, udah tidak bisa dipakai lagi. Jadi kita harus bikin revocation key certificate. Itu urusannya buat mencabut key yang udah kita sebarin. Oke. Nah, key tadi kalau cara saya buat publikasi key-nya saya kirim aja pakai email. Tapi kalau kita mau lewat server, ada beberapa server buat dipakai buat nyebarin key. Bisa. Jadi kita bisa publikasi key lewat server boleh. Kalau saya nggak terlalu suka, bisa key-nya pakai email juga boleh. Oke. Nah, tapi harus pertama ekspor dulu, udah gitu kita masukin ke key server mana. Oke. Jadi caranya juga gitu. Cuman ini saya nggak pakai. Kenapa? Kalau sampai bermasalah, saya harus revoke-nya ke server itu, nyebelin. Kalau saya mendingan, lu mau komunikasi ke gua, ini key gua, cuma gitu doang, pakai email doang. Oke. Jadi ada 2 teknik sebenarnya mainan public key, private key ini. Kita mainan dengan CA, itu yang dipakai sama HTTPS. Ada CA-nya, terus kita register ke CA. Cara yang lain satu lagi adalah kalau yang saya pakai email adalah saya sebarin public key, private key saya pakai email. Jadi ada 2 teknik sebetulnya. Sebagian besar orang taunya yang pakai CA. Sebetulnya teknik yang satu lagi adalah kita bikin komunitas terus sebarin aja key tadi. Jadi tanpa CA juga bisa sih sebenarnya. Dan ini kerasa kalau pakai email. Oke. Kalau kita mau ngirim key, kita perlu ekspor public key. Jadi caranya kita pakai kayak gini nih, ekspor. Jadi caranya ini ya, output, terus kita ekspor. Jadi misalnya saya pengen kirim public key saya, GPG, ekspor,
ono @onowp @ittsacd output public key ono GPG. Oh Allah. Kalau di sini mau nggak? Iyalah, salah. Harus ngambil sini. Bener ah. Nothing to export. Oh, sorry. Oke. Yang ono WP ITTS adanya di Thunderbird, belum taruh di shell. Jadi shellnya belum ada sih. Jadi yang ada di sini. Jadi saya baru bisanya yang ono ITTS. Coba kalau di Indonet. Oke. Clear layar ya. Jadi asalnya ada dua file GPG, public key ono ini sama public key ini. Kayaknya ini bentuknya bukan teks, ini binary, more, pub key, OWP. Nah, binary dia, nggak bisa dibaca. Coba kalau yang ini, binary, nggak bisa dibaca. Supaya bisa dibaca, kita harus bikin itu jadi ASCII sebenarnya. Kasih min A kalau nggak salah biasanya. Oke, terus saya ulang lagi yang satu lagi, nih ASC min A. Oke, jadi ada 4 file sekarang. Ada yang GPG, ada yang ASC, ada yang GPG, ada yang ASC. Oke, kalau kita lihat public key OWP GPG ASC ini bisa dibaca sekarang. Public key block, oke. Jadi bentuknya kayak gitu. Yang tadinya ASCII bisa dibaca. Coba kalau kita lihat lagi yang ini, coba kita lihat public key on ini, more public key ono Indonet ASC, ini sama. Tapi kalau kita lihat ini kan MQ in B ya depannya. Coba kita lihat. Itu beda nih. MDE beda. Jadi public key-nya lain banget. Oke. Tapi bentuknya sih sama-sama mumet di kepala. Oke. Jadi itu caranya ekspor dan ini attach sedikit. Jadi yang kita lakukan tadi, yang saya lakukan seperti ini public key ono, caranya cuma generate tadi terus di attach di email aja sih sebenarnya. Beres ya. Jadi gitu caranya kirim public key. Kita bisa import public key-nya dengan cara file tadi kita import. Tadi yang A juga boleh diimport. Misalnya ini mau saya, ini saya save. Ini ada OpenPGP, ini ASC, saya save ya. Filenya namanya OpenPGP ya. Oke. Sekarang saya akan import GPG. Sekarang kita lihat contekannya, caranya import nama file. Kalau tadi belakangnya ASC sih sebenarnya. Import, adanya di download OpenPGP ASC ini. Nah, sekarang dia import dia. Dia langsung dapat diproses import. Oke.
Saya bisa lakukan ini juga untuk private key, public key saya yang lain. Nanti caranya diimport, nanti masuk ke dalam. Jadi ini ada 2 database yang beda. Satu database di email, satu database di shell saya. Oke. Beda itu database-nya sih sebenarnya. Dulunya sama. Dulunya jadi satu. Dulunya si Thunderbird pakai yang shell. Sekarang kayaknya Thunderbird-nya misahin database-nya. Ya udah. Jadi shell-nya jadi rada beda dikit sama Thunderbird-nya. Harus saling ekspor import jadinya. Oke. Nah, kira-kira kayak gitu buat ekspor importnya. Nah, kita bisa juga tambahin ini edit nggak perlu, kita masukin ini aja yang lebih seru ya. Ini trust sama untrust key. Jadi kita bisa ngasih. Jadi misalnya gini. Nih. Misalnya gini ya. Ini edit key ya. Misalnya coba YPG list keys. Oke. Saya mau cari yang bukan. Nah, ini Fatah. Ada key-nya punya Fatah ya. Flying Dutchman. Oke. Misalnya saya akan edit. Clear layar. Bentar. Saya harus dapetin dulu nih Flying Dutchman ini. Saya akan edit key-nya Flying Dutchman. Jadi caranya adalah GPG edit key Flying Dutchman. Ini punyanya Fatah sih. Oke. Nah, ini punya Fatah. Di sini perhatikan trust-nya unknown. Oke. Dibikin sama Fatah Fali Hilmi, saya akan tanda tangan sign. Oke. Apakah tanda tangan? Yes, saya tanda tangan. Harus masukin passwordnya saya. Dan passwordnya saya lupa. Apa ya passwordnya? Lupa saya. Iya benar. Oke, dah selesai. Kayak gitu aja sih. Maksudnya tanda tangan itu apa? Tanda tangan adalah, coba sekarang kita lihat. Coba kita lihat sekarang. Coba kita lihat. Nih. Nggak keluar. Maksudnya, jadi kalau saya udah tanda tangan, saya kasih tahu bahwa saya percaya sama si Fatah ini sih sebenarnya. Intinya itu. Gitu ya. Jadi tadi sign itu maksudnya supaya ngasih tahu bahwa saya bisa. Oh, belum di-save. Oh, harus tanda tangan di-save lagi. Coba balik dari sign. Tapi nggak keluar di sininya, trustnya masih unknown. Wish, kunaonnya. Jadi urusannya itulah. Nggak tahu kenapa tanda tangannya nggak keluar. Oke, sekarang saya terusin dulu ya. Yang akan sering dipakai adalah masalah encrypt-decrypt ini. Ini yang bakal sangat terpakai sekali. Seringkali yang solusi yang dipakai sama sebagian besar orang adalah ngirim file dalam bentuk zip dikasih password dengan harapan bahwa file zip ini yang buka hanya yang tahu passwordnya, terus dia hanya ngasih tahu satu orang passwordnya ini ya. Kalau teknik itu nggak selamat sih sebenarnya. Sebenarnya kalau kita mau ngirim file supaya hanya yang dituju yang bisa buka, kita lebih bagus pakai teknik encrypt decrypt seperti ini. Oke, kalau encrypt kita minus A minus E. Terus kita ngasih tahu yang nerima siapa aja, filenya siapa. Kalau saya tambahin minus A, itu nanti bentuk enkripsinya bukan binary, tapi ASCII bisa dikirim, bisa dibaca, tapi nggak kebaca. Nah, kalau kita mau decrypt, kita harus minus D. Kalau encrypt minus A, decryptnya minus D. Filenya tergantung, kalau binary belakangnya GPG, biasanya kalau ASCII belakangnya ASC. Terus kita kasih tahu aja, output filenya apa.
gitu ya. Jadi A, terus penerimanya siapa aja, bentuknya email, dan satu min R. Kalau min R itu satu email. Kalau kita pengen kirim ke beberapa email, min R, min R, min R, min R. Jadi min R-nya banyak, terus min A. Oke, karena kita akan praktekkan ini. Oke, ini saya buang aja nih file ini, buang biar nggak ini ya. Oke, kosong, clear layar. Misalnya saya akan bikin teks. Misalnya ini percobaan TXT. Isinya cuma satu kata. Ini percobaan. Serang di save. Oke, clear layar. LS. Oke, more. Ini percobaan. Isinya cuma kayak gini dan kita bisa baca. Ini percobaan. Oke. Sekarang saya akan encrypt. Oke. GPG encrypt. Penerimanya siapa? Misalnya penerimanya ono at itts.ac.id, tambah lagi minus R ono wp at itts.ac.id, penerima lagi satu lagi ono at indo.net.id, terus min R ono .turbo at secureIT.id. Banyak banget ya. Terus nama filenya ini percobaan. Jadi bisa kayak gitu sih. Jadi yang bisa nerima 4 orang. Di sini saya encrypt. Perhatikan saya min E tanpa min A. Jadi nanti hasil encryptnya adalah GPG sih. Enter. Oke, selesai. Ono ITTS nggak ada fingerprint. Ya udah. No public key. Padahal tadi perasaan udah gua belum, sorry ya. ITTS belum dikasih, belum di import. Use this key, yes. Oke, masuk. Yang pengirimnya adalah ono ITTS ya. Pengirimnya adalah ono ITTS. Oke. Kita pakai private key ini, ono ITTS. Clear layar, LS. Sekarang kita ada file namanya ini percobaan TXT GPG. Coba kita lihat, ini TXT GPG nggak bisa dibaca. Ini kondisinya binary. Kalau kita mau bikin dalam bentuk ASCII, kita bisa gini, tambahin aja min A. Yes, clear layar, LS. Ini sekarang bentuknya ASCII. Perhatiin yang tadi GPG, yang ini ASC. Coba kita lihat, more, ini percobaan.asc. Kita bisa baca. Nggak bisa baca sih sebenarnya. Cuma bentuknya teks, bukan binary ya. Oke. Nah, sekarang gimana cara ngebukanya? Bukanya cuma GPG. Decrypt. Output filenya hasil binary misalnya ya. .txt. Ini percobaan GPG. Which passwordnya apa? Which salah. Bad password. Balas ya. Gue lupa passwordnya. Lah, password saya lupa yang ini. Apa ya? Wis, bener. Jadi yang ini nggak bisa dibuka karena passwordnya ono lupa. Yang 2 lagi berhasil dibuka karena passwordnya ada, tapi yang ini nggak bisa dibuka. Oke. Nah sekarang hasil binary-nya adalah more hasil binary. Ini percobaan. Aslinya yang ini ya, more ini percobaan TXT GPG. Ini aslinya. Ya, nih. Coba sekarang kita buka yang ASCII-nya. Nih. Tapi bukan yang GPG yang kita pakai ASC. Perintahnya sama. Perintahnya sama, ini hasil ASCII. Oke. Enter. Ya. Password ono-nya apa ya?
Ya. Lupa password. Satu lupa password biasa. Yang ini lupa password, yang dua masih bisa. Coba, sorry, salah. Sekarang ini ada keluar hasil ASCII. Oke, kita lihat more hasil ASCII keluar. Ini percobaan. Jadi hasilnya sama. Caranya cuman Caranya cuman ini doang sih. Nih. Minus D, minus O. Filenya apa? Ini. Kalau ini TXT bisa kita ganti sama file PDF, file exe bisa, nggak masalah. Jadi cuma gini aja. Dengan cara ini ujung sebelah sana hanya ujung sebelah sana yang buka, orang lain nggak ada yang bisa buka. Gitu. Jadi udah enak banget. Jadi kalau saya sih cenderung kalau ngirim file bukan zip dikasih password, tapi mainan kayak ginian supaya aman banget. Cuman orang yang ngerti GPG ini nggak banyak sih, jadi ya susah juga akhirnya. Gitu, beres. Kira-kira itu sih inti gedenya. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Aman? Nggak ada ya? Oke, kita masih ada 2 kali pertemuan lagi. Ini sebetulnya dua pertemuannya akan saya fokuskan ke urusan forensik sama urusan ISO 27001. Sebenarnya itu satu pertemuan juga beres sih sebenarnya. Cuman karena saya masih ada 2 pertemuan, ya udah satu pertemuan yang pasti dipakai itu, pertemuan selanjutnya ntar mikir dipakai buat apaan. Soalnya saya kelebihan satu pertemuan gara-garanya waktu libur ujian ini ya, saya ngasih kuliah juga. Jadi sekarang pertemuannya kebanyakan. Oke, terima kasih banyak buat Mas Danito. Jaringannya dikerjain. Nilainya masih kosong. Oke, ya udah itu aja. Firly ada juga tumben Firly ikut kuliah, mengagumkan itu Firly ikut kuliah. Ya udah, sampai sekian dulu, sampai minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.